dia memusuhi negara. Padahal negeri ini merdeka karena orang yang cinta agama sekaligus negara. Mereka cinta negara ini, tapi waktu mengusir Belanda teriakannya adalah Allahu Akbar. Dan ketika mati itu yang diucapkan adalah La ilaha illallah. Walaupun dasar negara yang dia ikuti Pancasila, karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu jangan dikaburkan, jangan dikacaukan. Sekarang kita dibenturkan antara dua, pilih Al-Quran apa Pancasila. Pancasila itu kan saripati yang diambil dari Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Itu diambil. Makanya di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makanya warnanya dibuat merah dengan putih. Merah darahnya, putih tulangnya. Rela dia berputih tulang, tumpah darahnya merah demi untuk merdekanya negeri ini. Yang pertama mengucapkan selamat Indonesia merdeka adalah mufti dari Presiden Palestina yang sekarang sedang dijajah Israel. Jadi kalau ada orang berkhutbah tentang Palestina, apa hubungan kita dengan Palestina? Palestina negara sendiri, kita negara sendiri. Kau waras apa gila? Kita merdeka yang pertama kali mengucapkan selamat itu adalah Palestina. Kita berutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina negara merdeka. 1945 negara merdeka. 1946 baru Israel datang menjajah. Kita merdeka, mereka pula kena jajah. Apa kontribusi kita terhadap mereka? Maka anak-anak ini diajarkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya tetap bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni berakhlakul karimah, tapi di sini dia belajar sejarah Islam. Itulah yang menyelamatkan mereka sampai nanti pada akhirnya. Masalah kita dengan anak-anak ini, belum tentu kita duluan meninggalkan mereka. Beberapa hari yang lalu saya takziah teman sahabat saya meninggal, terbujur kaku di ruang tamu. Kata kawan-kawan, itu emaknya Pak Ustadz. Anak terbujur kaku di ruang tamu, emak yang menghadapi. Ibu bisa memandikan anak ibu 2 kali. Dulu waktu bayi baru lahir ibu mandikan, dan memandikan jenazahnya setelah mati menghadap Allah SWT. Kita siap menghadapi itu. Kalau nasib berkata lain, saat dia lahir kita mandikan, saat kita mati dia pulang memandikan kita, alhamdulillah. Saat dia lahir kita mengazankan ke telinganya, saat kita mati dia pula yang membisikkan la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang tua saat lahir aku yang mengazankan Pak Ustaz, saat talqin matinya pun aku juga yang mentalqinkan. Bapak-bapak yang hari ini umurnya 70-80, anaknya meninggal Covid kemarin, waktu memandikan jenazahnya ibu yang memandikan. Waktu dia lahir ibu juga memandikan. Tapi kita sudah siapkan semuanya. Hidup ini adalah siap menerima kenyataan. Orang yang tak siap hidup, maka lebih baik dia mati. Tapi belum masanya gimana Pak Ustadz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ibu-ibu siap mati? Siap mereka Pak? Siapa yang tak siap mati? Karena pasangan hidup adalah mati. Pasangan ada adalah kehilangan. Siap kehilangan anak. Kalau memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan adalah as-sabru fi sadmatil ula, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita panjang umur, sehat badan, tercapai segala cita-citanya. Nanti setelah dia jadi orang, sekarang orang juga, maksud jadi orang ini orang-orang hebat nanti, maka insya Allah mereka mengenang sekolah mereka, mereka berada di ulul ilmi cendekia, dan ketika ditanya oleh istri anak mereka, abang dulu sekolah di mana? Di ulul ilmi cendekia. Siapa aja nama guru-guru yang abang ingat waktu itu? Ada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, ada Ustadz Somad yang datangnya setahun 2 kali. Insya Allah tak lupa mereka mendoakan saya, insya Allah. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi ibu. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi bapak, ayah kandungnya, ibunya. Maka di tengah malam mereka bangun bersujud, bertahajud, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Menangislah ibu menengok anak duduk di pelaminan. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah saya sekolahkan di Ulul Ilmi Cendekia, sekarang sudah kuliah, sudah nikah, duduk dia di pelaminan. Kenapa ibu menangis? Selesailah tanggung jawab saya Pak Ustadz sebagai ibu. Kata siapa? Kata siapa kalau anak ini nikah tanggung jawab kita selesai? Belum selesai. Selesainya tanggung jawab kita kapan? Setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya carikan dia suami yang baik, carikan dia istri yang baik. Kalau kita biarkan dia mencari sendiri, waktu di UI Cira, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kerudungnya panjang, berakhlakul karimah, sholat sunatnya tak tinggal, baca kitab, menghafal Quran. Tapi karena kita tak peduli dengan jodohnya, menikah dia dengan orang yang tak jelas, anting-antingnya 13. Seminggu sesudah nikah pulang ke rumah, selama ini kita ajarkan cium tangan, peluk emak, peluk ayah. Begitu dia balik, hai guys, sehat. Maka kita dudukkan dia. Fir'aun, dulu kau kami terima meminang ke rumah ini karena kau datang bepeci. Kau dulu atas rekom siapa? Kenapa anak kami ini kau buat begini, rambutnya 3 warna sekarang? Kenapa kukunya ini panjang? Kenapa dia tak sembahyang? Banyak orang sekarang kan sudah dewasa. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak mengenal dewasa. 18 tahun ketuk pintu sampai mati, minal mahdi ilal lahdi. Ini perlu ditanamkan. Jangan karena mengikut pendidikan barat sudah dewasa bebas untuk memilih agama apa saja yang dia suka. Tidak. Dalam Islam kita tetap dituntut. Selangkah kaki ibu sudah masuk surga, selangkah kaki bapak sudah masuk Jannatul Firdaus. Kalau kalian biarkan bajunya terbuka, kalian biarkan dia na'udzubillah murtad, maka selangkah juga kakimu akan ditarikkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka adalah nikmat yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Rumah nikmat, mobil nikmat, harta nikmat, emas nikmat, tanah nikmat. Tapi nikmat terbesar adalah nikmat anak yang bergerak. Berapa banyak orang berdoa minta nikmat, tak dikasih Allah nikmat. Sudah dikasihnya, maka amanah ini jangan disia-siakan. Karena mereka nanti bisa menjadi rahmat, tapi mereka juga bisa menjadi laknat. Anak-anak ini bisa menjadi amal jariah, tapi anak-anak ini juga bisa menjadi dosa jariah. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam lebih kurang, pas 1 jam. Tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 5. Saya masih pakai kode yang lama 600 ml. Walaupun pentasnya jatuh tetap 1 jam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan tahniah untuk ibu, saya ucapkan tahniah untuk bapak, tahniah untuk anak-anakku semua. Kalian adalah orang-orang yang bertuah. Bertuah karena punya ayah dan emak seperti mereka. Kalian bertuah karena punya anak-anak seperti mereka. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, menjadi mujahid fi sabilillah, diselamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.